Bener-bener pengen pingsan rasanya. Panas-panas, puasa-puasa diajak ke sini, tapi swear demi apa, ini tuh aku nggak nyesel sedikit pun. Ini kampungku Sangkulirang, terletak di bagian timur Kalimantan dan hanya sebuah pulau kecil yang dikelilingi laut. Jadi nggak heran kalau banyak warganya yang berprofesi sebagai nelayan. Oleh karena itu juga Sangkulirang dikenal dengan hasil lautnya yang beragam. Salah satunya yaitu adalah udang. Nah, kali ini aku bakal ngajak kalian berburu udang di Sungai Pohuluan. Alat tangkap yang selalu kita gunakan di sini yaitu berupa jala yang dibuat sendiri. Ini kita sudah sampai di sungai pertama. Sungai ini dikenal oleh warga setempat dengan sebutan Sungai Pal. Tapi sayangnya kita di sini nggak bisa langsung nangkap udang karena airnya masih dalam. Jadi sembari menunggu airnya surut, ini Pak Su mau sambil ngumpul-ngumpulin siput-siput bakau. Tapi sayangnya siput yang kita dapatkan juga nggak terlalu banyak. Setelah beberapa saat menunggu, ini Pak Su mencoba melabuhkan jala. Bukannya udang yang terperangkap, malah ikan-ikan kecil yang banyak masuk. Angin sudah mulai turun, pertanda laut sudah mulai berombak. Kita putuskan untuk segera pindah ke sungai yang lebih luas sebelum ombak semakin besar. Kalau sebelumnya kalian melihat susunan kerangka kayu yang terpasang di pinggiran sungai, itu adalah perangkap ikan, udang, dan sejenisnya yang kita kenal di sini dengan sebutan belat. Nah, ini kita sudah sampai di sungai pembagian. Sesuai dengan namanya, sungai ini terbagi menjadi beberapa cabang. Jadi, kita bisa dengan leluasa menjelajahi setiap anak sungainya. Sebelum kita jauh masuk ke dalam sungai, ini Pak Su nggak mau melewatkan anak-anak sungai yang berjejer di sepanjang sungai ini. Jadi, setiap ada anak sungai, Pak Su akan berhenti dan melabuhkan jalannya. Lanjut, ini kita akan masuk ke sungai yang jauh lebih ke arah dalam. Memperhatikankah kalian ke pinggiran sungai yang terdapat benda putih tergantung dengan seutas tali? Dulu waktu pertama kali ikut Pak Su ke laut, aku mengira itu hanyalah sebuah sampah yang tersangkut. Tapi ternyata benda yang kupikir sampah itu ternyata bisa menghasilkan uang ratusan ribu bahkan jutaan. Dan itu adalah rakang. Rakang biasa dipakai nelayan sebagai alat perangkap kepiting. Semakin besar kepiting yang kita dapatkan, semakin mahal pula harga jualnya. Perhatikan daun-daun yang terkumpul dan membentuk lubang ini. Ini adalah rumah bagi cacing laut. Tidak jarang cacing laut ini juga biasa dijadikan umpan mancing oleh para nelayan. Dan seperti inilah kondisi ketika kita menjala di sungai. Banyak ranting-ranting dan daun-daun dari pohon di sekitarnya yang tersangkut di jala. Beda halnya jika kita menjala di tempat yang berpantai. Tidak banyak sampah dan dedaunan, tapi terkadang jala bisa tersangkut di celah-celah bebatuan. Pada saat menjala seperti ini, lepok adalah salah satu binatang yang wajib kita waspadai. Karena ukurannya yang kecil serta warnanya yang nyaris seperti daun kering membuatnya jarang terlihat dan biasa tersangkut di jala bersama udang. Lepok termasuk salah satu jenis ikan yang beracun dan memiliki banyak sirip yang tajam. Jadi kalau sampai jari kita itu tertusuk, rasanya mirip banget kayak kita tersengat lebah. Dan kadang yang bikin lebih takut, sakitnya itu nggak cuma di satu titik aja, tapi bakal menjalar ke seluruh tangan. Ini tuh udah sekitar jam 12 siang, udangnya juga udah mulai jarang. Jadi kita putusin untuk pulang. Tapi belum sampai di muara sungai, langit tiba-tiba mendung dan hujan pun turun. Setelah berteduh sebentar, kita lanjut lagi, tapi Pak Su ngajak untuk kembali ke sungai pertama yang kita masukin tadi. Karena Pak Su masih penasaran banget, di awal tadi belum sempat dapat udang di sungai itu. Padahal perjuangan banget buat bisa masuk ke sungainya, tapi setelah masuk udangnya malah nihil. Jadilah kita langsung keluar dan OTW pulang. Tapi lagi dan lagi tiba-tiba cuaca mendung banget, ombaknya juga jadi besar. Alhasil kita jadi basah-basahan padahal nggak hujan. Dan akhirnya kita sudah sampai di tepian. Tapi sebelum pulang ke rumah, ini Pak Su mau ngumpulin sambil ngebersihin udangnya dulu. Dan lagi-lagi kali ini aku nggak ngebantuin ya, karena aku tuh udah mabuk semabuk-mabuknya. Meskipun hasil kari ini kurang memuaskan, tapi cukuplah buat masak gami sama sanggar udang ya kan.